Hello students, good morning. How are you today? Hope you stay healthy and happy. Well, today our topic about tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran yang ketiga. Let's study together. Mari kita belajar bersama. Nah, coba kita amati gambar ini. Ayo, gambar apakah ini? Ini adalah gambar sebuah alat optik. Ini alat optik ya nak. Apakah nama alat ini? Ya, ini adalah periskop. Digunakan pada kapal selam. Jadi ini di dalam kapal selam ini ya nak. Nah, periskop ini digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Jadi kapal selam ini di dalam laut ini ya nak. Nah, untuk melihat bagaimana permukaan di atas laut atau di permukaan laut, nah, seperti ini pakai alat ini ya nak. Nah, jadi di sini ada sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan ya. Sifat cahaya pada periskop itu dapat dipantulkan. Mengapa dapat dipantulkan? Mari kita amati berikut ini. Nah, cara kerja periskop. Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Ya, jadi di atas sini nanti, nak, ya, yang di atas ini ada bagian tempat cahaya masuk, ya. Kemudian pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus, ya, dari cahaya yang masuk itu merambat lurus ke sini. Kemudian saat cermin kedua, ya, saat cahaya tadi mengenai cermin kedua, nah cahaya tadi dipantulkanlah ke mata, ke arah mata kita di sini, ya, nak. Nah, itulah cara kerja periskop tadi. Nah, untuk memperjelasnya coba kita perhatikan gambar ini ya. Nah, yang pertama di sini, ya, nak, tunggu ya. Nah, yang pertama cahaya masuk. Ya, cahaya masuk dari lubang paling atas. Ya, ini di atas permukaan laut ini, nak. Nah, cahaya masuk. Nah, cahaya yang masuk tadi di sini ada cermin pertama. Nah, cahaya itu masuk melalui cermin ini dipantulkan merambat lurus sampai ke cermin yang kedua. Nah, jadi cahaya tadi merambat lurus masuk ke cermin yang kedua. Dari cermin yang kedua ini dipantulkanlah dan diterima oleh mata. Ya, jadi di sini ya nak, pantulannya dari sini, cahaya ini yang di sini diterima oleh mata. Nah, inilah proses kerja periskop yang ada di dalam kapal selam. Nah, selain di kapal selam, periskop ini nanti bisa kita buat sendiri ya nak. Kita buat periskop sederhana. Nanti Mem akan kirimkan alat-alat atau bahan-bahannya dan caranya. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk melihat benda-benda yang tidak terjangkau kita. Misalnya, kita melihat sesuatu di atas tembok atau di atas atap. Nah, kamu bisa gunakan periskop ini. Kamu angkat periskop ini, lalu arahkan dia ke atas tembok atau ke atas atap. Nah, kamu bisa lihat apa yang ada di atas. Nah, begitu ya nak. Jadi bisa juga melihat benda-benda yang tidak bisa kita jangkau, supaya bisa kita lihat apakah yang ada di atas. Oke? Nah, begitulah cara kerja periskop yang ada di kapal selam, dan ini juga bisa nanti kita praktekkan ya nak. Nah, setelah belajar sifat-sifat cahaya pada periskop yang dapat dipantulkan tadi, nah kita sekarang menyebutkan informasi. Informasi itu bisa dalam bentuk peta pikiran, bisa dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Nah, caranya yang pertama, ya, salah satu cara mempermudah kita untuk mengingat isi teks, ya, karena dia sudah tertata ya nak, sudah terperinci. Kemudian informasi sikap kepahlawanan tokoh juga dapat
kamu buat dalam bentuk tabel, ya. Kemudian hal-hal yang penting dapat kita tuliskan. Antara lain misalnya latar belakangnya, sikap-sikap kepahlawanan yang patut diteladani. Nah, itu contohnya, nak. Nah, di buku Bupena kita, di pembelajaran 3 kita hari ini, ada teks kisah pahlawan cilik sukarela bantu cegah demam berdarah. Yuk, mari kita baca teks ini, nak. Berulang-ulang supaya kita paham. Ya, setelah kita paham, tentu kita bisa menemukan informasi, ya kan? Nah, kemudian informasi apa? Misalnya, sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dari teks tersebut. Yang pertama tadi, kita buat misalnya tokohnya dan sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dari teks tersebut, ya nak? Nah, mengapa harus kita buat informasi tentang sikap kepahlawanan tadi? Nah, karena ya sifat kepahlawanan itu perlu kita teladani, perlu kita contoh di dalam kehidupan kita supaya ya sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila, ya. Jadi kamu juga bisa melakukan hal yang sama seperti pahlawan cilik sukarela bantu cegah demam berdarah. Jadi ingat ya nak, seorang pahlawan bukan harus yang gugur di saat berperang, tidak ya. Seperti anak cilik ini, dia sebagai sukarelawan membantu cegah demam berdarah. Itu juga sudah termasuk dia sebagai pahlawan. Nah, misalnya ada bencana tsunami atau bencana apapun itu, kamu bisa ke sana menjadi sukarelawan kalau sudah besar ya nak. Kamu juga dikatakan sudah memiliki sikap kepahlawanan. Oke? Jadi, seorang pahlawan itu bukan harus berjuang di medan pertempuran atau di perang ya nak. Nah, kita juga bisa menjadi pahlawan bagi orang tua kita, bagi saudara kita, bagi teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Oke, harapan Mem, anak-anak Mem tetap semangat ya, mengetahui sifat-sifat cahaya pada periskop dan proses kerja pada periskop. Kemudian mampu menjadi pahlawan ya yang patut kita teladani dalam hidup kita. Oke, thank you for our students. See you next time and bye-bye.